Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina
وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mari Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu jamaah sholihah yang hadir di kesempatan sore hari Jumat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah karuniakan kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat lahirnya, sehat juga batinnya, dan yang penting lagi sehat dananya. Amin ya robbal alamin. Karena menurut survei, orang sering gelisah, orang sering menggigil, orang sering pusing 7 keliling, bukan karena kurang darah, tapi karena kurang dana. Betul apa betul? Bukan karena darah rendah, tapi dana rendah. Jadi Ibu, insya Allah barokah wasilah silaturahmi, Allah senantiasa memberikan kemudahan jalan rezeki kepada kita. Tentunya rezeki yang berkah berlimpah
dari berbagai arah untuk bekal ibadah. Dan insya Allah mudahkan kita semuanya pergi ke Madinah dan Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur di kesempatan hari Jumat sore, saatul ijabah, waktunya ijabah doa. Kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa hadir di majlis ilmu, bisa hadir di Masjid Nurul Hidayah. Namanya saja sudah Nurul Hidayah, cahaya petunjuk. Jadi insya Allah yang hadir ibu-ibu di sore hari ini yang sedang haus ingin terus diberikan petunjuk oleh Allah di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridhoi. Ibu setiap hari sholat, kalau sholatnya yang wajibnya saja berapa rokaat ibu? 17 rokaat. 17 kali ibu memohon kepada Allah di dalam berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ketika kita sholat meminta petunjuk yang lurus kepada Allah, ketika ada ajakan wirid dari ibu ketua diam-diam saja, maka dia tidak serius ingin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibu-ibu di sini, ibu-ibu solihah, calon bidadari surganya Allah, ahli silaturahmi, ahli tolabul ilmi. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah memegang ajaran beliau dan insya Allah mendapatkan husnul khotimah kelak di dalam surganya Allah, dikumpulkan beserta orang-orang soleh. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara wanita-wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita pecinta ilmu. Ibu-ibu di antaranya ini, ibu-ibu insya Allah semuanya calon bidadari surga Allah. Ibu-ibu dirindukan oleh surganya Allah. Kenapa ibu-ibu semua termasuk kategori yang dirindukan surga oleh Allah? Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sabda Rasul, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmunya Allah, sahalallahu lahu, maka Allah akan
akan memudahkan jalannya masuk pintu surganya Allah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ya Bu. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu-ibu, kalau kita ditanya kira-kira kita mau untung atau mau rugi? Untung. Kita mau sukses atau tidak sukses? Sukses. Di dalam pandangan Allah, siapa sih orang yang sukses itu? Apakah orang yang tinggi jabatannya? Apakah orang yang besar pendapatannya? Apakah orang yang gajinya paling besar setiap bulannya? Ternyata pandangan Allah menyebutkan bahwa orang yang dipandang sukses oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Ini kita sedang berikhtiar ingin mendapat kesuksesan di hadapan Allah. Makanya mau ngaji. Kalau ngikutin nafsu, siapa sih orangnya yang enggak sibuk? Betul apa betul? Siapa sih orangnya yang enggak capek? Betul apa betul? Apalagi kita wanita, apalagi kita seorang istri, apalagi kita seorang ibu rumah tangga. Dari mulai melek mata sampai merem lagi. Kalau mau ngikutin repot ganti. Kalau mau ngikutin sibuk ganti. Tapi alhamdulillah Allah berikan cahaya hidayah bagi hamba-hamba pilihan Allah, di antaranya ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang kuat, yang tidak melulu sibuk dengan urusan pekerjaan rumah, tapi menyempatkan waktu agar diberikan pangkat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itu adalah cara kita memelihara keimanan, Ibu. Jadi rezeki yang paling besar yang harus kita rawat adalah rezeki iman. Tidak semua orang diberi oleh Allah hidayah keimanan itu. Ada yang Islam dari orok, tapi hanya Islam KTP, sholatnya saja hanya Idul Adha dan Idul Fitri, itu juga karena punya mukena baru. Ya Bu ya. Alhamdulillah kita dijadikan orang Islam, lalu diberikan hidayah iman. Ingat Ibu, sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bisa nambah, iman itu bisa kurang, bisa turun. Iman bertambah dengan apa? Al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yankusu bil ma'siyati. Iman itu bisa naik,
bisa kuat, bisa hebat dengan istiqomahnya kita melakukan taat, melakukan amal soleh. Tapi di lain waktu, apalagi kita ini makhluk-makhluk mut-mutan. Perempuan itu kan gitu ya Bu ya. Hormonnya itu apalagi yang masih aktif haid, ketika hormonnya lagi tidak bagus, bad mood, yang ada uring-uringan ya, nggak ada yang bikin kesel aja bawaannya. Kadang baiknya melebihi malaikat, tapi kalau lagi garangnya iblis pun minder ya Bu ya. Inilah kita kaum perempuan itu kan kaum mud-mudan, moodnya baik dia laksana malaikat tak bersayap. Kalau moodnya jelek, naudzubillahi min dzalik, setan aja jadi minder. Wayan kusubil maksiati, iman bisa turun, iman bisa lemah, iman bisa ngedrop karena kita melakukan dosa dan kesalahan. Makanya ibu-ibu pentingnya ngaji untuk menyeimbangkan, untuk menyuburkan, untuk menyiram. Ibu-ibu di rumah punya pot bunga enggak? Punya ya ibu-ibu, merajin enggak? Ini kan cuaca lagi luar biasa panasnya, itu disiram kalau 2 hari sekali aja udah melehoi. Tahu ibu melehoi? Lemes kan? Biasanya kalau lagi musim hujan disiram 3 hari sekali juga bisa. Ini kalau enggak disiram tiap pagi, kasihan bunganya kekeringan. Nah, sama dengan iman. Jadi iman itu perlu dicas tiap saat dengan beramal soleh untuk meningkatkan ketakwaan. Makanya ibu-ibu, kalau kita ingin menjadi wanita yang sehat mentalnya, wanita yang waras mentalnya, jaga 3 di antara amal tersebut. Yang pertama, sholat. Ya Bu, sholat kalau bisa ini Bu, sehari semalam itu nggak cukup 17 rakaat. Harusnya kalau kita mau benar-benar lagi ingin menjadi lebih baik lagi kita yang sebelumnya 40 rakaat. 17 rakaat sholat fardu. Sholat apa Bu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tambah lagi sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tambah lagi sholat sunnah duhanya. Tambah lagi sholat sunnah tahajudnya. Tambah lagi sholat sunnah taubatnya. Sholat sunnah hajatnya, sholat sunnah awabinnya. Waduh, banyak sekali. 17 rakaat aja nyempetin karena memang kita belum merasa penting dalam hal ibadah. Kenapa orang bisa serius? Karena menganggap sesuatu hal itu penting. Betul apa betul? Ibu masak, kalau ibu masak sambil main-main atau serius? Ibu masak, kalau masak ibu main-main atau serius? Serius dong. Kalau nggak serius nanti gosong, nanti kekurangan garam, kekurangan bumbu. Kenapa ibu masak? Serius. Karena menganggap masak itu penting. Ibu dandan, pernah nggak ibu dandan sambil tidur? Gak pernah, karena dandan kita anggap penting. Ibu makan bakso, makan mie ayam, suka sambil ngantuk nggak? Gak mungkin, pasti sambil ngobrol ya Bu ya. Apalagi makan baksonya sama besti, sama sohib, wah udah ketawa ketiwi kesana kesini. Kenapa makan bakso serius? Karena dianggap penting.
penting. Kenapa selama ini kita tidak serius dalam hal ibadah? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak semata-mata menciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau kita merasa selama ini menganggap ibadah kita belum serius, berarti kita belum benar-benar ingin menjadi orang yang bertakwa. Masih jauh dari kata sukses, masih jauh dari kata beruntung. Makanya di sore hari ini kita sama-sama bertafakur kepada Allah. Sampai detik ini kita sudah berapa amal yang kita kerjakan? Apakah tahun 2024 ini yang sudah tanggal berapa ini Bu? 20 ya? 20 September ini sudah berapa amal ibadah yang kita kerjakan? Apakah banyak amal solehnya atau amal buruknya? Harusnya seperti itu. Jadi setiap hari itu kalau mau tidur itu ada waktu barang sejenak 5 menit setelah kita baca surat Tabarok ya Bu ya. Kan kalau kita mau diberikan pertolongan di alam barzah oleh Allah agar dijauhkan dari siksa kubur itu, biasakan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Setelah membaca surat Tabarok, baca doa sebelum tidur, baca bismillah sebanyak 21 kali, lalu tutup dengan sholawat. Nah, sambil kita sholawat, merenung, ya Allah, terima kasih atas rezekimu hari ini yang luar biasa. Kalau kita sudah pandai bersyukur terhadap yang kecil, maka hal yang besar pun apalagi. Begitupun sebaliknya, kalau kita belum bisa bersyukur terhadap hal yang kecil, apalagi bersyukur pada hal yang besar. Makanya ketika kita mau mendapatkan kedudukan, kemuliaan di hadapan Allah, ingin mendapatkan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, keuntungan, tidak hanya di dunia tapi di akhirat, maka target utama kita setiap hari harus meningkatkan iman dan takwa. Di antaranya tadi yang pertama, jangan pernah melalaikan sholat. Yang kedua, akrablah dengan Al-Quran. Ibu-ibu, kita ini madrasah paling pertama. Rasulullah menekankan di dalam hadisnya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik paling pertama. Jangan berharap anak kita soleh, jangan berharap anak kita soleha kalau kita tidak ada keinginan untuk merubah kita semakin soleha. Ibu mau tidak anaknya soleh? Ibu mau tidak anaknya solihah? Yang bisa menyolehkan anak kita, yang bisa menyolehkan anak kita, kita atau Allah? Kita atau Allah Bu? Allah. Kita sebagai istri nih, mau tidak punya suami soleh? Bukan bapak soleh, ini bukan bapak soleh, suaminya soleh. Soleh itu apa sih kategorinya? Ya, soleh kalau menurut standar pandangan Allah, bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir batin, muasyarah bil ma'ruf, baik budi, baik akhlak terhadap istrinya, tidak pernah menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya, apalagi menyakiti hatinya. Nah, lalu apalagi rajin sholat, bisa membimbing kita dalam kebaikan. Mau tidak ibu punya pasangan yang soleh? Ibu ditanya diam aja. Mau tidak?
Ini kayaknya Bu Ketua, ini tanggal 20 bulan Nanggung kalau kata orang tua ya. 10 hari lagi baru gajian. Jadi udah agak-agak lemes gitu ya. Ibu-ibu, kalau suami mau soleh, kira-kira yang bisa menyolehkan suami kita apa Allah? Allah. Makanya ketika kita menginginkan suami kita berubah, rubahlah dulu diri kita. Jangan menuntut merubah orang lain kalau kita tidak punya usaha untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Banyak ibu-ibu yang WA kadang curhatnya malam-malam. Umi Naila, bagaimana ini suami saya pelitnya minta ampun. Ada lagi yang curhat suami saya kasar. Ada lagi yang curhat suami saya kena judi online. Umi Naila, gemes saya. Saya mau pisah aja, Umi Naila nggak tahan. Lalu saya bilang, ibu, namanya rumah tangga adalah ibadah terlama. Tidak mungkin setan ridho, tidak mungkin setan ikhlas. Lihat hamba Allah, lihat umatnya Nabi Muhammad, rumah tangganya baik-baik saja. Namanya setan apa yang suka merusak rumah tangga? Dasim, ya Bu ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau ibu lagi bergejolak, naudzubillah, ketika proses berumah tangga ingin lebih baik lagi, ada aja itu ujian. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menuntut orang lain berubah, tapi tuntutlah diri kita berubah. Kalau kita semakin solehah, kalau kita semakin baik, nanti tenang, Allah yang menyolehkan pasangan kita. Nanti tenang, suami kita jadi makin baik lagi ke depannya. Tenang, anak-anak yang akan Allah soleh dan solehahkan, karena ikhtiar dan usaha kita merubah diri kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Makanya dengan akrabnya kita dengan Al-Quran, ikhtiar kita ingin mendapat tuntunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap anak kita menjadi ahli Al-Quran kalau ibunya saja jauh dari Al-Quran. Minimal sesibuk apapun setiap hari membaca Al-Quran. Jangan hanya bulan Ramadan saja ibu, apalagi yang kita tunggu di hidup ini ya Bu. Hidup ini nggak lama. Kita umat akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah di usia berapa tahun? 63 tahun. Kita sekarang udah berapa tahun? Kalau yang udah 60 tahun siap-siap 3 tahun lagi. Enggak gitu juga ya Bu. Itulah makanya apa yang kita kejar di dunia ini, kalau tidak dilandasi dengan keimanan, lelahnya kita akan sia-sia. Lelahnya kita, capeknya kita niatkan ibadah agar menjadi vitamin nutrisi iman semakin kuat lagi setiap harinya, agar kita termasuk hamba Allah yang sukses dunia akhirat, beruntung bahagia dunia akhirat. Terakhir, yang ketiga, kalau sholat yang sedang tidak haid, baca Al-Quran oleh wanita yang sedang tidak haid alias tidak junub. Ketiga, ini bonus. Wanita yang sedang haid, wanita yang sedang tidak haid, wanita yang junub, wanita yang tidak junub boleh melakukannya, boleh membacanya, yaitu sholawat. Perbanyak baca sholawat. Udah, kalau 3 ini dijaga, sholat disiplin, setiap hari tidak pernah terlewatkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sholawat. Insya Allah, Allah melihat kesungguhan kita. Kita ingin mendapatkan maghfirah, ampunan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terus berbuat baik, niatkan kebaikan kita karena Allah semata. Orang mau berbuat buruk terserah, yang penting kita istiqomah berbuat baik. Kenapa kamu baik terus? Kan orang itu jahat. Siapa yang menyuruh kita berbuat baik, Ibu? Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, maka apapun itu pasti Allah mudahkan, pasti Allah berkahi. Amin ya robbal alamin. Request Ibu Ketua, katanya jam 5:30 harus sudah tutup. Ini jam 5:18. Ada 12 menit lagi pertanyaan. Mau ada sesi pertanyaan? Itu saja mungkin ibu-ibu yang dimuliakan Allah. 3 amalan yang harus kita jaga. Terlebih kita adalah seorang ibu yang menjadi cikal bakal tumbuhnya generasi-generasi setelah kita. Semoga dengan kita menjaga istiqomah sholat di awal waktu, sholat wajibnya kita jaga, sholat sunnahnya kita pelihara, lalu baca Al-Quran setiap hari tidak pernah terlewatkan, lalu istiqomah baca sholawat, insya Allah Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang solih dan solihah, yang menjadi qurrata a'yun, dan doa-doanya akan terus mengalir kepada kita meski kita nanti sudah di alam barzah sana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan yang mau bertanya, diberi waktu 10 menit. Silahkan. Gimana caranya supaya kita selalu istiqomah dalam beramal supaya tidak naik turun? Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Ketua. Kita doakan semua Ibu Ketua sehat, panjang usianya, terus istiqomah mengajak kita untuk terus memakmurkan masjidnya Allah. Bagaimana caranya agar kita istiqomah, iman kita naik turun? Kalau iman naik turun itu sudah sunatullah. Karena namanya iman kita, iman manusia. Iman itu terbagi 3, Ibu. Ada imannya malaikat. Kata Rasulullah, kalau imannya malaikat itu naik terus. Imannya para nabi dan para rasul, imannya para nabi dan para rasul itu naik terus, tidak pernah turun. Yang kedua, iman para malaikat stabil. Iman para malaikat itu stabil dari mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Kalau 100% ya 100%, nggak pernah turun. Itu imannya malaikat. Tapi kan malaikat nggak dikasih nafsu sama Allah, makanya pantas beliau-beliau ini menjadi makhluk-makhluk Allah yang suci, tidak pernah dosa. Selanjutnya imannya manusia naik turun. Ya tadi, kalau mau istiqomah minimal kita memaksakan diri untuk belajar melatih diri berbuat amal kebaikan setiap harinya. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya riyadoh, Ibu. Riyadotun nafsi, kalau dalam bahasa Indonesianya olahraga. Tapi ini untuk olahraganya bukan olahraga badan, tapi olah jiwa. Jadi dalam ilmu tasawuf biasanya percobaan manusia kalau kesananya mau terus-terusan gak pernah absen, minimal 40 hari nonstop. Ibu mau istiqomah baca sholawat 1 hari 1000 kali. Coba aja Ibu tes 40 hari, dari mulai hari pertama ke hari ke-40 setiap hari tidak pernah lewat dari baca sholawat 1000 kali. Kalau Ibu lupa, ulang lagi. Kalau Ibu lupa, ulang lagi. Nanti dengan sendirinya, kalau sudah dites dan sukses 40 hari 1000 kali setiap hari tidak pernah terlewatkan, nanti kesananya Ibu ada rasa kecanduan, habit, kebiasaan. Sama kayak Ibu minum kopi. Awalnya nggak biasa, pas nyoba, kok enak. Abis minum kopi kok seger.
terus tiap hari. Jadi nanti ketergantungan, belum minum apa ya, kok lemes, oh belum minum kopi, setelah minum kopi badan jadi segar. Sama halnya dengan ibadah. Kalau kita sudah membiasakan, merutinitaskan amalan-amalan, ketika kita tinggalkan, maka akan ada rasa menyesal dalam hati ini. Contoh, ibu biasa sholat duha, ibu ada kegiatan, entah rewang di orang pesta, atau adalah pokoknya acara yang sehingga ibu tidak bisa sholat duha. Itu ada yang ini di hati, itu ada yang mengganjal. Aduh, saya nggak sholat duha, nyesel kali, karena udah biasa. Makanya silahkan, kalau ibu mau istiqomah apapun, 40 hari pertama laksanakan non-stop, tidak boleh putus. Kalau putus, ulang lagi dari awal. Kalau putus, ulang lagi dari awal. Insya Allah itu akan menjadi habit, kebiasaan, dan tentunya kebiasaan yang baik. Kalau orang Padang bilang, ala bisa karena biasa, bisa karena dibiasakan. Baca Al-Quran awalnya, aduh, baca Al-Quran itu berat. Tapi kalau setiap hari, surat yang tidak boleh tertinggal nih ibu, ini di luar tilawah ya, di luar tilawah. Surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulku, minimal 4 ini aja. Kalau hari Jumat tambah Al-Kahfi. Ini 4 surat tiap hari tidak boleh terlewatkan. Nanti ibu dengan segala kerepotan ibu, pasti ibu menyempatkan 4 surat ini akan ibu baca. Apalagi kalau ibu sudah punya jadwal. Surat Al-Waqiah sesudah tahajud, surat Al-Mulku sebelum tidur, surat Yasin setelah sholat maghrib, surat Ar-Rahman setelah sholat duha. Maka ibu nanti akan merasakan nikmat yang luar biasa. Dan intinya semuanya kembali ke niat. Kalau niatnya udah kuat, pasti Allah mudahkan. Namanya orang hidup pasti riweuh, iya, sibuk, iya, repot, iya. Tapi kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Padahal jatah usianya sama, sehari Allah kasih 24 jam, orang itu bisa tilawah tiap hari. Kenapa kita tidak bisa? Berarti kembali ke niat. Manjada wajada. Kalau niatnya kuat, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah istiqomah oleh Allah, kita ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kelak kita mendapatkan husnul khotimah. Saatnya berbenah diri, karena kalau nunggu esok belum tentu datang. Kalau kita melihat kemarin sudah terlewatkan, maka yang ada waktu yang sekarang kita sedang jalani. Insya Allah kalau kita niat baik, maka Allah akan memudahkan setiap niat baik kita. Alhamdulillah. Ada lagi 5 menit lagi, 1 orang lagi. Kayaknya sudah pada paham semua Ibu Ketua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan untuk dosa kita pribadi, untuk dosa-dosa kedua orang tua, dosa-dosa suami kita, dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Lanjutkan dulu, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.